Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan atau men-sharing lah cara mendapatkan pendanaan penelitian puluhan juta hingga ratusan juta. Tentunya ini khusus ya untuk para dosen. Tentunya sebagai seorang dosen kita diwajibkan memenuhi 3 hal ya, yaitu Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di mana untuk dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemendristek Dikti kalau dulu, sekarang Kemendristek BRIN ya, masuk di anggaran Kemendristek BRIN untuk penelitian, itu kita diberikan kesempatan untuk mengakses dana penelitian, yaitu kita mengajukan proposal, di mana kalau proposal tersebut mendapatkan pendanaan maka riset kita akan didanai, mulai dari yang nominal terkecil sekitar 20 juta hingga nominal terbesar mungkin sekitar 1M atau setengah M, saya kurang hafal ya. Yang jelas bagaimana caranya untuk mendapatkan akses dana riset tersebut, mari sekarang kita bahas bersama-sama. Nah, yang jelas untuk syarat pertama yaitu tentunya harus dosen ya, maksudnya harus punya NIDN, nomor induk dosen nasional. Jadi syarat pertama untuk mendapatkan akses terhadap dana penelitian ini sebelum masuk ke cara-caranya nanti, yaitu pertama kita harus mempunyai NIDN. Nah, NIDN ini bisa kita dapatkan dari home base. Home base-nya di mana tergantung saudara home base-nya di mana. Maka di situ akan ada NIDN. Yang kedua, punya user, password, dan akses ke Simlitapmas. Nah, bisa kita minta kepada bagian LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di masing-masing perguruan tinggi. Kita cukup menyerahkan NIDN, mungkin nanti operator yang mempunyai login operator, mereka akan bisa mengakses user sama password kita. Yang ketiga yaitu jabatan fungsional. Ini nggak mutlak karena setiap jenjang macam-macam dari skema riset atau skema penelitian itu ada macam-macam syaratnya. Mungkin yang pertama itu tanpa jabatan fungsional itu bisa. Mungkin riset yang selanjutnya harus mensyaratkan jabatan fungsional, misalkan aksen ahli, lektor kepala, atau mungkin syarat-syarat yang lain terkait itu. Kita bisa mengakses atau melihat nanti di buku panduan bagaimana kategori apa kita bisa mengaksesnya, kategori riset yang mana bisa kita akses untuk mengajukan proposal tersebut. Jadi paling tidak kalau kita sudah punya NIDN, sudah punya akses username dan password di Simlitapmas, dan ada jabatan fungsional tertentu untuk mengakses skema penelitian yang akan kita ajukan, maka kita bisa mengajukan seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya untuk mengakses itu, maka laman yang kita butuhkan kita buka adalah Simlitapmas ya. Jadi mungkin sedikit saya itu ya. Nah, kalau sudah sebagai seorang peneliti kita harus akses, familiar dengan website ini, yaitu simlitapmas.ristekdikti.go.id. Maka di sini adalah akses kita tentang berbagai macam informasi, berbagai macam tentang pelaksanaan penelitian dan sebagainya. Nanti di sini login di sini. Nah, ada 2 login untuk yang versi saat ini. Yang pertama sebenarnya yang baru, yang login 2.0 ini. Di login 2.0 ini misalkan ini saya klik ya, maka di sini saudara tinggal mengakses. Misalkan ini saya akses seperti ini. Nah, maka login kita akan masuk seperti ini user kita. Nah, riwayat tentang penelitian kita, riwayat tentang pengabdian kepada masyarakat kita akan terakses di sini. Bagaimana profil kita, tentunya lebih baik kalau dilengkapi dulu ya untuk semuanya itu. Oke, kita kembali saja. Nanti ini masalah teknis ya, bisa dipelajari di masing-masing kampus. Untuk selanjutnya yaitu tentang beberapa tips bagaimana mengakses pendanaan penelitian tersebut. Yang pertama, kita tentunya harus memahami skema riset atau format penulisan ya pada buku panduan penelitian. Tentunya setiap tahun biasanya Mendiktek atau Mendikti ya, entah sekarang sebenarnya masuk kemana, karena dosen ini sekarang dualitas, maksudnya dualisme. Beberapa masuk di Mendiktek, beberapa hal masuk di Mendikbud. Yang jelas untuk pertama kita harus pelajari tentang skema riset. Apa saja riset yang bisa kita akses? Skema riset apa saja yang tersedia
di dalam pendanaan tersebut. Misalkan ada PDP untuk dosen pemula, terus ada BKPT untuk kerjasama, terus ada penelitian dasar, ada penelitian terapan dan sebagainya. Ada banyak riset. Terus yang jelas secara umum di riset itu ada dua jenis ya. Ada penelitian kompetitif nasional, artinya kita berkompetisi antar seluruh dosen di Indonesia, dan yang kedua adalah skema desentralisasi atau dana yang difokuskan pada kampus tertentu. Jadi maksudnya misalkan kalau skema desentralisasi berarti intinya saingan kita adalah lingkup internal. Kalau kompetitif nasional berarti saingan kita untuk seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, tidak semua kampus mendapatkan dana desentralisasi karena di PLPPM setiap universitas itu memiliki klaster, mulai dari klaster yang paling bawah yaitu klaster binaan, klaster madya, terus klaster utama sama klaster mandiri. Untuk dana desentralisasi hanya diberikan kepada 3 klaster, kecuali yang klaster binaan tidak dapat. Jadi untuk yang LPPM-nya klaster binaan maka hanya bisa mengakses riset kompetitif nasional, seperti itu. Nah, kita tentunya harus belajar tentang itu tadi, bagaimana skema riset apa saja, kita bisa masuk yang mana, dan format bagaimana menyusun proposal itu sendiri. Jangan sampai keliru. Yang kedua, format. Nah, ini format penulisan ya. Format penulisan baik itu TKT, baik itu format penulisan atau syarat-syarat ya yang harus ada di proposal, itu jangan sampai dilanggar. Ini syarat teknis ya. Tidak salah skema. Jangan sampai juga salah skema. Kita misalkan riset kita itu terapan, kita masukkan di dasar, atau riset kita itu sebenarnya riset dasar, kita masukkan di terapan, seperti itu. Jadi kita harus pelajari, jangan sampai format jangan dilanggar, batasan-batasan dari skema jangan sampai dilanggar, seperti itu. Terus anggota, syarat ketentuan, itu pokok semua gaya selingkung dan sebagainya itu jangan sampai dilanggar. Maka kita pelajari skema riset yang akan kita ajukan, seperti itu. Aturan-aturan penulisan dan sebagainya ya. Terus TKT, pemilihan TKT itu juga termasuk. Jadi nanti itu ada tingkat kesiapan teknologi, itu jangan sampai salah juga dalam menentukan. Karena di situ nanti terkait dengan luaran penelitian yang akan ditagihkan kepada riset atau penelitian kita. Terus pelajari evaluasi untuk penerimaan proposal. Jadi di buku panduan itu sudah ada evaluasinya. Misalkan evaluasi tentang, ada beberapa sebenarnya, nanti mungkin bisa dibahas secara rinci ya. Ini secara umum saja, pelajari evaluasi untuk penerimaan proposal. Jadi ada evaluasi mungkin tentang itu tadi skupnya, masuk atau enggak penelitian kita. Terus evaluasi tentang kualitas dari publikasi. Jadi publikasi yang kita janjikan itu kualitasnya bagus nggak atau kuantitasnya bagus nggak, itu menjadi salah satu evaluasi ya, faktor penentu apakah proposal kita lolos atau tidak. Terus ada beberapa elemen evaluasi, saya sebenarnya juga nggak terlalu mengingat semuanya elemennya, yang jelas pelajari, di buku panduan ada. Jadi tinggal dicek, nanti kita optimalkan untuk setiap evaluasi tersebut. Selanjutnya, ajukan tingkat kesulitan penelitian itu sesuai dengan pagu dana pada tiap skema. Maksudnya apa? Jadi setiap skema riset itu memiliki dana maksimal. Jadi misalkan PDP itu dana maksimalnya adalah 20 juta. Untuk PKPT dana maksimalnya kalau nggak salah sekitar untuk per tahunnya sekitar 300 juta dan sebagainya. Jadi kita harus mengajukan penelitian dengan tingkat kesulitannya itu sebanding dengan tingkat pendanaannya. Jangan sampai misalkan kita mengajukan penelitian PDP gitu ya, tapi rumit sekali, maka itu akan menyulitkan kita sendiri. Kalau misalkan yang diajukan itu dosen pemula ya, ajukan saja penelitian yang sederhana, yang tidak terlalu rumit, seperti itu. Dan luarannya juga jangan salah karena nanti TKT, kalau kita perhatikan tentang TKT ya, ada TKT 1 sampai TKT 6 ya kalau nggak salah. Di situ kalau TKT 1 sampai 3 itu artinya luaran-luaran yang ditagihkan itu biasanya tentang publikasi, baik itu internasional atau publikasi nasional. Berbeda dengan yang terapan. Kalau TKT 4 ke atas itu biasanya tagihannya berupa misalkan paten dan sebagainya. Jadi berupa produk, seperti itu. Jadi pahami
pagu dana riset kita. Kalau dulu di buku panduan itu sudah ada dananya berapa maksimal, tapi sekarang nggak ada, masuk di SPM. Maka saudara bisa mengakses, mencari di internet tentang SPM riset dasar itu berapa maksimalnya, terus riset terapan berapa maksimalnya, riset pemula itu berapa maksimalnya, seperti itu. Terus buat tim penelitian syaratnya. Nah, jadi kita nggak akan bisa melakukan penelitian itu sendiri, maka jangan istilahnya dalam tanda kutip dan kemaruk. Jadi seperti itu. Maka kita harus membuat tim. Kira-kira teman kita yang berpotensi untuk membantu dari riset kita seperti apa. Terserah nanti membaginya seperti apa. Jadi intinya kita bekerja di tim dan nggak mungkin kita bisa melakukannya sendiri. Karena nanti di waktu pelaporan itu akan sangat ribet sekali, baik pelaporan dana atau laporan penelitian yang aslinya itu. Maka saran saya mulai sekarang buat tim. Kalau selama ini saudara bekerja sendiri, maka kita biasakan untuk membuat tim seperti itu. Karena di samping itu kita juga akan dapat masukan dari teman-teman tim kita. Bagi tugas pelaporan seperti apa, karena nanti tagihannya banyak. Ada yang namanya catatan harian, ada yang namanya laporan pendanaan, maksudnya penggunaan dana itu tadi, terus ada pengambilan data, bagaimana laporan, bagaimana menyusun luaran wajib, luaran tambahan dan sebagainya, seperti itu. Terus janjikan kualitas publikasi pada jurnal berkualitas atau kuantitas juga jika luaran tambahan masukkan. Jadi maksudnya apa? Di proposal kita kan memasukkan luaran wajib kan ya. Setiap pendanaan itu pasti ada luaran wajibnya. Misalkan kita akses penelitian dasar, luaran wajibnya itu biasanya jurnal ya, ada yang jurnal internasional, ada mungkin seminar internasional seperti itu. Maka kita harus menjanjikan kualitas, maksudnya saya akan luarannya itu publikasi di mana gitu ya. Kalau ada luaran tambahan, maksudnya itu masukkan aja. Kalau misalkan kita bingung ya, luaran wajib aja banyak, apalagi luaran tambahan, nggak masalah. Kalau saran saya tetap masukkan saja. Karena kenapa? Ada beberapa hal. Yang pertama, kalau luaran tambahan itu biasanya bernilai nominal. Maka kalau kita bisa mencapai luaran tambahan tersebut, maka akan ada tambahan rupiah ya dari luaran tambahan yang kita ajukan tadi. Misalkan di dosen pemula yang baru saja, yang maksudnya penelitian awal, kalau kita mengakses luaran tambahannya itu jurnal internasional, maka kita akan mendapatkan tambahan sebesar 15 juta. Seperti itu. Nah, yang kedua, kalaupun toh kita tidak bisa mencapai luaran tambahan itu, tidak masalah. Kita tinggal mengembalikan dana luaran tambahan itu tadi dan tidak berpengaruh kepada riset kita, seperti itu. Lalu buatlah fishbone atau peta jalan penelitian untuk memperjelas arah riset kita. Ini penting. Ini untuk kalau bagian ini sebenarnya masuk ke kualitas proposal ya. Jadi kalau bisa dalam mengajukan proposal dana riset itu, buatlah fishbone atau peta jalan penelitian. Walaupun penelitian saya itu cuma 1 tahun, nggak 2 tahun. Kalau 2 tahun atau 3 tahun kan jelas ya. Tahun pertama capaiannya apa, tahun kedua gimana, tahun ketiga gimana. Tapi kalau misalkan 1 tahun bagaimana, nggak masalah, buat aja. Tunjukkan di penelitian yang saudara lakukan sekarang itu masuk di bagian mananya. Jadi intinya penelitian kita itu terarah, nggak ngarang, nggak asal penelitian seperti itu. Jadi saran saya itu tadi, pertama buatlah fishbone atau peta jalan riset dari penelitian yang kita lakukan hingga jelas, seperti itu. Akan lebih baik jika penelitian kita merupakan bagian dari pengembangan arah riset nasional. Jadi kalau setiap beberapa tahun ya, itu sudah ada pasti arah riset nasional atau pengembangan arah riset nasional yang diperkecil seperti itu. Jadi usahakan kita mempelajari arah riset nasional dan penelitian kita itu merupakan bagian dari itu. Itu akan lebih berpeluang untuk mendapatkan pendanaan, seperti itu. Terus buat penelitian yang memiliki nilai kebaruan. Jadi penelitian nggak asal cuman penelitian saja, tetapi kita juga harus menunjukkan originalitas kita sebagai penulis seperti apa. Nilai apa, perhatikan state of the art atau kualitas dari penelitian yang akan kita lakukan. Baik state of the art mulai dari isinya, paling tidak dari judulnya dulu. Maka dari judul kita juga harus bisa menambahkan nilai kebaruan yang benar-benar ada value di dalam penelitian kita, yang
reviewer akan oh ini penelitian ini layak untuk didanai, seperti itu. Penelitian state of the art. Terus buat proposal yang berkualitasnya itu tadi. Kita kembali sebenarnya Fishbone tadi masuk dari kualitas. Jadi kalau yang ini buat proposal yang berkualitas itu mungkin lebih dari bagaimana kualitas rujukan yang kita pakai, terus bagaimana kualitas dari metodologi yang kita gunakan, seperti itu. Dan kualitas bagaimana latar belakangnya, bagaimana nggak banyak tapi padat isinya latar belakang, seperti itu. Jadi intinya kita harus berusaha masuk ke konten isi proposalnya. Kita harus berusaha membuat proposal yang berkualitas. Terus untuk masalah di pendanaan, maka pengajuan dana sesuaikan dengan batasan SBM Riset. Jadi setiap skema proposal itu pasti memiliki dana riset maksimal. Jadi jangan sampai dana yang kita ajukan itu terlalu melebihi dana riset atau jauh kurang dari dana riset, seperti itu tadi. Misalkan penelitian dasar untuk 1 tahun, misalkan dana maksimalnya adalah 400 atau 300 juta, maka kita juga bisa mengajukan, jangan sampai melebihi itu, seperti itu. Jadi atau misalkan penelitian dosen pemula yang 20 juta, maka jangan sampai mengajukan 50 juta, seperti itu. Jadi sesuaikan pengajuan dana di proposal itu yang sesuai dengan skemanya, seperti itu. Nah, untuk skema itu tadi bisa kita cek di SBM Riset, bisa di-download di internet, bisa dicari nanti, seperti itu. Itu adalah beberapa tips ya untuk mengakses. Ini tips awal, masih belum ke itu. Jadi secara umum tipsnya seperti ini. Nah, demikian dari saya. Tetap mari kita semangat untuk meneliti, semangat untuk publikasi, semangat untuk melakukan pengabdian masyarakat, yaitu hilirisasi dari hasil riset kita. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau bermanfaat untuk dibagikan ke yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.